Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview kembali tentang teknologi ekstraksi, utamanya yang diaplikasikan untuk pembuatan sediaan fitofarmasi. Baik, jadi apakah sebenarnya ekstraksi itu? Ya, dalam konteks sediaan fitofarmasi, maka kita tahu bahwa dalam sediaan fitofarmasi itu bahan aktif adalah ekstrak. Ya. Kalau sediaan farmasi, bahan aktifnya adalah bahan kimia obat. Ya, bahan kimia obat, jadi senyawa tunggal. Apakah bahan kimia obat itu hasil dari sintesis kimia, ataupun senyawa tunggal tadi itu adalah senyawa yang diisolasi dari tanaman ataupun dari ekstrak tanaman, ya. Jadi apakah melibatkan proses ekstraksi, fraksinasi, dan juga isolasi, begitu ya. Yang penting untuk sediaan farmasi bahan aktifnya adalah senyawa tunggal, sedangkan untuk sediaan fitofarmasi bahan aktifnya adalah ekstrak, yang dimana ekstrak itu adalah multi compound, ya. Jadi senyawa aktifnya bisa lebih dari satu, dan dimungkinkan ketika senyawanya banyak seperti itu, dimungkinkan terjadi sinergisme ataupun antagonisme. Ya, baik. Secara sederhana, gitu ya, secara digambarkan di sini, ekstraksi itu bagaimana kita itu sebenarnya memisahkan, begitu ya, dari suatu molekul atau suatu senyawa, ya, yang kita akan jadikan obat, begitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita memisahkan suatu senyawa ataupun molekul, ya, beberapa senyawa tentunya, pun beberapa molekul dari matriks, dalam hari ini adalah jaringan tumbuhan, ya, atau simplisia, ya, organ atau bagian dari tumbuhan yang kita gunakan untuk pengobatan. Dan dalam konteks ekstraksi itu kita menggunakan pelarut, ya, baik pelarut air maupun pelarut-pelarut organik, ya. Ya, digambarkan di sini kita mengekstraksi daun, begitu ya, kemudian menggunakan suatu pelarut atau solvent, ya, pada prosesnya ini disebut sebagai solid liquid separation process, begitu ya. Dan senyawa aktif itu diharapkan akan masuk atau larut ke dalam solvent yang kita gunakan, dan solventnya tadi itu dia akan mengandung senyawa aktif yang kita inginkan. Baik, di literatur, ya, ekstraksi itu, atau tepatnya ekstraksi zat aktif itu disebut sebagai solid from solid separation, gitu ya. Jadi kita ini memisahkan padatan dari padatan. Maksudnya memisahkan padatan dari padatan itu, ya, kita ingin memisahkan suatu senyawa, ya, yang nantinya akan memadat pada akhirnya, ya, dari suatu padatan. Apa padatan itu? Padatan itu berupa jaringan dari tumbuhannya. Kalau lebih spesifik lagi, dari jaringan itu sebenarnya sel, ya, sel. Jadi ekstraksi yang dimaksud di sini adalah solid liquid extraction, ya. Di, ya, bagaimana senyawa aktif, ya, yang nantinya digunakan sebagai pengobatan itu kita ekstraksi dengan medium cair, ya. Kemudian di dalam literatur disebutkan bahwa terjadi dua proses secara paralel, ya, secara bersamaan, ya. Jadi terjadi proses, ya, pembilasan, ya, atau washing, gitu ya, washing out, gitu ya,
dari senyawa-senyawa ekstraktif ya keluar dari sel-sel yang mengalami disintegrasi. Ya. Yang kedua, proses disolusi dari senyawa ekstraktif ya, substansi-substansi terekstraksi keluar dari sel-sel tumbuhan secara difusi. Ya. Ini prosesnya yang secara skematis ya terdifusi. Baik. Kemudian ini salah satu contoh ya bagaimana teori ekstraksi begitu ya. Jadi contoh di sini kita pisahkan senyawa yang lipofil begitu ya dari mikroalga. Ya. Dari ada setidaknya 5 tahapan gitu ya. Di teori ekstraksi juga. Yang pertama tentu saja bagaimana pelarut organik itu berpenetrasi ke dalam membran sel. Ya, dia masuk ke dalam membran sel. Ya. Kemudian dia berinteraksi ya dengan lipida ya, lipida dari di dalam membran sel itu ya. Jadi di dalam konteks ini solvent yang digunakan adalah solvent yang non polar. Berlaku hukum like dissolve like. Jadi senyawa-senyawa lipida ini ya, kemudian senyawa-senyawa yang lipofil itu dia akan larut dalam pelarut-pelarut non polar ya. Kemudian terbentuk ya yang ketiga ini terbentuk kompleks antara pelarut organik dengan senyawa lipida tadi. Ya. Kemudian kompleks tadi berdifusi ya, menyeberang atau keluar dari membran sel. Ya. Ya. Kemudian ya, difusi tadi itu ya juga mengalami difusi lebih lanjut ketika dia menyeberangi ya lapisan ya lapisan pelarut organik di sekitar dinding sel ya, di sekitar sel ya. Jadi ada selapis gitu ya pelarut organik ya. Jadi proses difusinya 2 kali ya, difusi dari senyawa lipid tadi, kompleks lipida tadi keluar dari sel, kemudian ini ya, dia masuk ke dalam lapisan pelarut organik ya, lapisan yang statis gitu ya. Kemudian dia terdifusi keluar ya dari lapisan organik statis ini ya. Dan di luar sini ya dia akan kaya akan senyawa lipida ini. Baik. Kemudian di literatur yang lain juga dikatakan bahwa secara prinsip ya ekstraksi itu adalah perpindahan massa zat aktif terlarut ya. Jadi ada transfer massa begitu ya, perpindahan massa zat aktif terlarut yang nantinya kita gunakan sebagai bahan obat ke dalam pelarut. Ya, ketika terjadi perpindahan massa aktif ini terjadi gradien konsentrasi. Ya, jadi ketika perpindahan ini ya mengalami gradien konsentrasi, ya, perbedaan konsentrasi. Ya, ada proses difusi tadi, kemudian gradien tadi menyebabkan perpindahan zat aktif terlarut ya menuju ke pelarut ya. Oke, laju perpindahan massa zat aktif tersebut menurun dengan meningkatnya konsentrasi zat aktif di dalam pelarut sampai tercapai kesetimbangan atau equilibrium. Ya. Apa itu equilibrium?
konsentrasi zat aktif di dalam sel atau matriks atau dalam jaringan sama dengan konsentrasi zat aktif di dalam pelarut. Ya, di sama kadarnya ya. Nah, kemudian dalam prosesnya ya, dalam perpindahan massa zat aktif itu atau transfer massa tadi itu, prosesnya dapat dipercepat dengan pengadukan ataupun pemanasan ya. Persis seperti proses kelarutan ya. Karena pada prinsipnya ekstraksi itu melibatkan juga proses pelarutannya selain difusi tadi ya. Jadi senyawa-senyawa aktif itu larut di dalam solvent. Ya. Ya. Kemudian dalam metode ekstraksi tertentu, ya, misalnya ini metode maserasi ya. Kalau sudah terjadi keseimbangan ini, ya proses ekstraksinya itu akan terhenti. Lalu jika kita bayangkan ya di sini ketika kita asumsikan atau kita prediksi bahwa senyawa aktif itu belum seluruhnya terekstraksi, ya, maka kita harus membuat gradien konsentrasi lagi ya. Mana caranya ya, pelarut yang sudah kaya akan zat aktif tadi itu kita ganti dengan pelarut yang baru sehingga terjadi perbedaan gradien konsentrasi lagi ya. Ketika terjadi perbedaan gradien konsentrasi tadi, dia akan selalu berusaha mencapai ke equilibrium ya atau kesetimbangan ya. Jadi ini yang kita kenal sebagai proses ya, kalau teknik ekstraksi namanya remasterasi ya, contohnya ya. Baik, di dalam literatur banyak sekali ya metode ekstraksi itu, bahkan ada yang menggolongkan metode ekstraksi itu konvensional, kemudian ada yang metode ekstraksi yang advance ya atau canggih ya, sudah maju ya. Ya, misalnya ya untuk metode ekstraksi konvensional itu ya maserasi, kemudian infusa, decoct, kemudian digesti, perkolasi gitu ya. Dan juga ekstraksi berkelanjutan ya atau berkesinambungan dengan pemanasan ataupun peningkatan suhu, misalnya soklet. Ya. Baik. Kemudian untuk teknik ekstraksi yang sederhana, ya tadi sudah disinggung ya, maserasi misalkan ataupun remaserasi ya. Dapat beberapa pengertian tentang maserasi itu ya. Kita juga bisa melihat pengertian ekstraksi itu di farmakope ya, farmakope Indonesia misalkan, juga di buku-buku standar yang lain, dan juga metode ekstraksi atau teknik ekstraksi itu, atau di dalam monografi ekstrak itu dibuat menggunakan teknik ekstraksi yang apa, ya teknik ekstraksi apa, ya biasanya disebutkan. Baik, ya. Jadi secara sederhana maserasi itu adalah proses ekstraksi senyawa aktif ya menggunakan solvent ya. Dengan cara apa? Dengan cara perendaman ya, sambil sesekali ya diaduk ya. Ya sesekali diaduk, dan juga proses perendamannya itu dalam jangka waktu tertentu. Beberapa literatur mengatakan 24 jam. Ada yang mengatakan sampai 72 jam ya atau 3 hari. Ya, tergantung dari jenis simplicianya. Ya. Nah, sayangnya maserasi ini meskipun sederhana ya, kita bisa melakukan proses maserasi sederhana, misalnya kalau dulu
menggunakan Erlenmeyer tertutup, ya. Ataupun yang paling lebih sederhana lagi, kita gunakan toples kaca, ya, misalkan, ya, dengan toples kaca yang bertutup, ya, di mana Simplicia dimasukkan ke dalam wadah tadi, ya, bisa toples ataupun Erlenmeyer. Kemudian kita tuangi pelarut atau solvent, dan kita aduk sebentar, kemudian kita diamkan selama kurun waktu tertentu, misalnya 24 jam yang banyak dipakai. Nah, dengan melihat teori ekstraksi tadi itu, maka kita dapatlah dipahami bahwa metode maserasi itu memiliki kelemahan berikutnya di intensitas pergerakan dari senyawa aktif itu sangat lambat, ya, karena hanya mengandalkan proses difusi senyawa aktif dari matriks, ya, dari matriks sel ataupun dari jaringan, ya. Kemudian tergantung juga dari jumlah Simplicia, ya, dan juga solvent, rasio dari solvent dan Simplicia itu juga dimungkinkan terjadi kejenuhan di dalam pelarut, ya. Kemudian di dalam literatur juga disebutkan, ya, cairan yang digunakan untuk ekstraksi, ya, solvent itu disebut sebagai menstruum, ya, disebut sebagai menstruum, ya. Kemudian cairannya itu, ya, setelah terjadi kesetimbangan senyawa aktif itu disebut sebagai ekstrak cair, ya, ekstrak cair. Kemudian ekstrak cair ini kita pisahkan, ya, ampas ataupun endapan dari Simplicia itu, ya, serbuk Simplicia itu kita sebut sebagai mark, ya. Dan ada di literatur lain itu menyebutnya sebagai maserat, ya, ekstrak cair itu yang didapatkan dari proses maserasi tadi disebut sebagai maserat, ya. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa kalau kita ganti, ya, pelarut yang sudah kaya akan senyawa aktif tadi, yang sudah banyak menarik senyawa aktif tadi, kita ganti dengan pelarut yang baru. Dalam konteks maserasi, ini disebut sebagai remaserasi atau maserasi berulang, ya. Jadi ketika kita ambil, ya, ekstrak cair, ya, atau solvent, ya, solvent yang sudah banyak senyawa aktif, ya, terlarut di dalamnya itu, kita ganti dengan pelarut yang baru, ya. Kemudian kita maserasi lagi, ya, ya. Kemudian diulangi lagi proses maserasinya, ya. Maka teknik ini disebut sebagai remaserasi. Jadi dapatlah difahami bahwa remaserasi itu, ya, tujuannya untuk kita mengekstraksi senyawa aktif itu sebanyak mungkin atau sampai exhaustif, gitu, ya, sampai komplit, sampai menyeluruh, begitu, ya. Di literatur juga dikatakan proses remaserasi itu bisa dilakukan 2 kali ataupun 3 kali, ya. Untuk maserasi biasanya di literatur dikatakan rasio antara Simplicia, ya, dengan solvent itu 1:5 sampai 1:10, ya, 1:7, ya.
di literatur yang lain. Baik, kemudian variasi dari teknik maserasi adalah maserasi kinetik, ya, sama halnya dengan proses maserasi, ya. Maserasi kinetik itu juga proses ekstraksi yang dilakukan di suhu kamar, begitu ya. Sederhana, ya. Cuman ada proses pengadukan secara konstan. Tadi dibahas juga bahwa proses pengadukan itu akan meningkatkan kelarutan, ya. Sama halnya ketika kita mengingat di masa kecil, ya, kemudian kalau kita dibikinkan teh, ya, dan ditambahkan gula, ya, maka ya ibu kita dalam membuatkan teh itu beliau akan mengaduk, ya kan, gulanya itu supaya cepat larut ke dalam teh, ya. Baik. Kemudian variasi dari teknik maserasi itu yang disebut sebagai digesti, gitu ya. Jadi digesti itu sama, ya, maserasi yang dilakukan pada suhu tinggi. Biasanya, ya, berkisar antara 40 sampai 50 derajat Celcius, ya. Nah, kita ingat juga bahwa pemanasan atau peningkatan suhu itu juga akan mempercepat proses kelarutan senyawa, ya. Dengan mengambil contoh yang sama, ya, ketika kita melarutkan gula ke dalam minuman teh, begitu ya. Kalau kita gunakan air panas, gitu ya, untuk membuat teh, maka gula juga akan lebih cepat larut, apalagi kalau disertai dengan pengadukan, ya. Baik. Kemudian di berbagai farmakope, ya, maserasi itu disebut, ya, ada yang menyebutnya sebagai maserat, ya, atau kalau kita gunakan pelarut air itu disebut sebagai aqueous drug extract, ya. Jadi ekstrak tanaman, ya, ekstrak air, ya, ekstrak air dari suatu tanaman. Baik, ini adalah skema dari proses maserasi, begitu ya. Jadi, ya, ini dari literatur, ya, di serbuk yang dengan ukuran, ya, serbuk simplicia, ya, dengan ukuran kasar itu kita pendam dengan solvent, ya, dalam suatu wadah tertutup, gitu ya. Kemudian kita biarkan, ya. Sini tertulis 7 hari, ya. Kemudian ada proses dekantasi, ya. Dekantasi pemisahan cairan dari padatan, ya, baik yang berupa suspensi ataupun koloid itu, ya, yang kita pisahkan, ya, melakukan dalam bentuk penyaringan, ya, disaring. Kemudian jangan lupa ketika kita memisahkan maserat yang pertama itu kita akan kumpulkan nantinya dengan maserat kedua dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita kumpulkan supaya bahwa itu yang menggambarkan kadar senyawa aktif yang ada di dalam sampel kita, ya. Dan proses maserasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya selalu kadar senyawa aktifnya lebih kecil dari proses maserasi yang pertama karena ada gradien konsentrasi tadi. Baik, kemudian teknik, ya, variasi dari maserasi itu adalah infusa, ya, atau di istilah bahasa Inggrisnya infusion, ya. Di meskipun di buku acuan sediaan herbal, ya, Badan POM, gitu ya, dan juga di buku
Materia Medica ya. Dan farmakope herbal ya. Farmakope herbal Indonesia itu disebutkan ada definisi tersendiri tentang infusa, gitu ya. Ini sedikit berbeda ya. Yang definisi infusa atau infusion ya di Indonesia dengan di luar negeri ya. Jadi kalau di Indonesia itu infusa itu dibuat dengan proses pemanasan ya dalam panci infusa begitu ya. Mana seolah-olah kita sedang memanaskan ya, merebus ya, seperti merebus simisia tetapi dalam water bath ya, dalam suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Tapi kalau di literatur yang lain di luar negeri misalkan proses pembuatan infusa itu boleh menggunakan air dingin ya, bukan air panas ya. Kemudian di farmakope herbal ataupun di buku acuan sediaan herbal itu ya, jika tidak dikatakan lain infusa itu dibuat dengan rasio 1 gram simplicia atau 1 bagian simplicia dalam 10 bagian air. Demikian juga di literatur asing ya. Kecuali kalau di Indonesia itu kecuali kalau dinyatakan lain. Misalkan untuk Decoxa ya. Dekok temulawak itu misalnya dibuat dalam kadar 2% ya. Oke. Infusa dan dekok itu sebenarnya sama ya. Kalau dipakai definisi di farmakope herbal ataupun di acuan sediaan herbal yang pada POM itu ya, sama, prosesnya sama, hanya yang membedakan adalah lamanya pemanasan. Ya, kalau infusa itu 15 menit, ketika dihitung dari suhu pertama mencapai 90 derajat Celcius. Jadi belum mendidih ya, tapi hampir mendidih. Ya. Sementara kalau Decoxa itu 30 menit. Ya. Kemudian disebutkan lagi bahwa infusa itu kalau di Indonesia dipergunakan untuk simplicia yang lunak. Ya, misalnya daun atau bunga. Ya, sementara dekok itu ya digunakan untuk simplicia yang keras, misalnya kayu ataupun korteks ya, atau kulit kayu, bisa juga biji. Ya. Namun demikian di literatur asing ya, di jurnal-jurnal asing ya, tidak kadangkala kita jumpai istilah decoction leaf ya, leaf decoction of apa gitu ya. Jadi dekok daun ya. Jadi saya rasa definisi infusa dan dekok Indonesia lebih strict gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa sediaan infusa dan dekok itu harus dibuat baru ya. Ya hanya bertahan 24 jam gitu ya. Nah, dia akan rentan terhadap pertumbuhan mikroba ya. Sekalipun kita membuat infusa ataupun dekok itu untuk bahan-bahan atau simplicia yang ya, menurut literatur dia punya aktivitas antibakteri atau anti jamur ya. Tetap ya sediaan infusa atau dekok itu harus dibuat baru, jadi harus langsung digunakan ya, diminum misalnya. Ya. Baik, ini adalah skema ya pembuatan infusa gitu ya, yang ada di literatur yang berbahasa Inggris gitu ya. Di sini ya serbuk simplicia tambahkan dengan air dingin ya, kemudian didiamkan dulu sebentar, kemudian tambahkan dengan
air mendidih, ya, kemudian didiamkan selama 30 menit, kemudian baru disaring. Ya. Nah, bedanya dengan infusa yang di Indonesia itu, nah, ya, infusa ini bisa dipekatkan, ya. Ya, di sini disebut sebagai concentrated infusion, ya. Infusa yang dipekatkan, ya. Bisa juga ditambahkan, ya, alkohol 25% ya sebagai pengawet. Ya. Dan kalau di Indonesia ini tidak boleh ditambahkan alkohol ini, ya, apalagi untuk konsumsi kaum muslimin, ya, muslim. Baik. Kemudian teknik ekstraksi selanjutnya sebenarnya masih ada yang disebut sebagai perkolasi, begitu ya. Di perkolasi itu secara sederhana kita bisa jumpai begitu ya di kedai-kedai kopi kekinian, ya, drip, ya, intinya, ya, apa sebutannya itu, Vietnam drip, ya. Jadi serbuk kopi begitu ya ditaruh di dalam suatu wadah tertentu, bisa juga berbentuk kerucut wadahnya, kemudian kita tuangi air panas di atas serbuk kopi tadi, dan air panas dia akan mengekstraksi, ya, senyawa-senyawa dalam kopi, dia akan turun sebagai kopi yang jernih, ini ya, cairan atau minuman kopi yang jernih. Itu adalah salah satu contoh teknik ekstraksi perkolasi, ya, sederhana, ya. Di teknik perkolasi bisa diaplikasikan pada food and beverage, ya, pada minuman, ya, dalam hal ini kopi. Tapi untuk konteks dalam pembuatan sediaan fitofarmasi, ya, perkolasi itu dilakukan dalam suatu wadah khusus, ya. Bahkan kita bisa membuat suatu perkolator itu dari Erlenmeyer, ya, Erlenmeyer yang dimodifikasi, ya, dimodifikasi, ya, diberikan sumbat dan diberikan keran, begitu ya. Intinya sama dengan Vietnam drip tadi, pada pembuatan kopi Vietnam drip tadi itu, atau V60, ya, V60. Intinya kita mengalirkan solvent ke dalam serbuk Simplicia, ya, yang di bagian bawahnya itu kita berikan penahan, ya, berupa glass wool ataupun kapas ataupun kita saring, ya, serbuk untuk menyaringnya. Jadi, kemudian kelebihannya dibanding maserasi, ya, proses ekstraksi itu terjadi secara utuh atau ya secara lengkap, ekshaustif, gitu ya. Ya, dikuras gitu ya senyawa aktifnya. Kemudian prosesnya cepat, ya, kita meneteskan, ya, perkolat itu cepat, ya, untuk mendapatkan ekstrak cairnya prosesnya kurang dari 24 jam, gitu ya. Baik, kalau itu tadi saya membahas tentang perkolasi, dan disebut sebagai ekstraksi Sochlet, ya. Jadi ini adalah gambaran alat Sochlet, begitu. Ya. Di dalam suatu alat Sochlet itu, ya, serbuk Simplicia ditaruh dalam suatu tempat, ya, yang disebut sebagai sifon, begitu ya. Kemudian pelarut awalnya kita tempatkan di labu alas bulat. Kemudian alat Sochlet ini kita susun sedemikian rupa. Kemudian ini dipanasi, ya, labu alas bulat ini dipanaskan, ya, baik dengan pemanas Bunsen ataupun, ya, atau kita bisa gunakan heating mantle, ya. Jadi, kalau heating mantle lebih aman, ya.
dengan pemanas listrik, ya, heating mantle itu. Ya. Lebih aman karena untuk bekerja dengan solvent-solvent yang pada umumnya flammable, ya, mudah terbakar. Baik, jadi proses ekstraksi dengan metode Sochlet itu diawali dengan penguapannya, karena di sini terjadi pemanasan pada solvent, maka solvent itu akan menguap, ya, sesuai titik didihnya, begitu ya. Dia akan menguap lewati di sini, kemudian di sini ada pendingin balik. Jadi uap solvent itu dia akan mengalami kondensasi dan turun, ya, turun ke dalam sifon yang berisi serbuk simplicia. Ada kalanya di dalam sifon ini serbuk simplicia dibungkus dengan kertas saring, begitu ya. Kemudian dia akan mengekstraksi serbuk simplicia yang di sini dalam sifon itu tadi. Dan ini prosesnya terus, ya. Terjadi lagi penguapan solvent, dia akan terus, ya, bergerak. Cairan pengekstraksi atau solvent tadi dia akan bergerak turun, ya, terus ketika jumlah solvent yang ditambahkan ini semakin bertambah, dia akan terdesak di sini dalam, kemudian dia akan turun sebagai ekstrak cair. Ya, dia akan bercampur dengan solvent yang awalnya masih bersih itu, ya, dan dipanaskan lagi, ya, tetapi senyawa aktif dia akan tetap tinggal di dalam labu alas bulat. Yang dia akan naik lagi adalah solventnya, ya. Nah, dia solventnya naik, mengalami kondensasi lagi, dia turun lagi, solventnya mengekstraksi lagi, terus demikian, ya. Proses ekstraksi ini satu siklus ini kalau terjadi penurunan ini, ya. Satu siklus ekstraksi di menggunakan alat Sochlet, ya. Oke, keuntungannya apa? Kita menggunakan teknik ini, ya. Jadi jumlah pelarut yang digunakan itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan maserasi, ya. Nah, pelarutnya itu bisa diregenerasi lagi, ya. Dia akan naik turun lagi jadi pelarut lagi di sini, ya. Sampai di sini jenuh, atau di serbuk simplicia di sini ini sudah tidak lagi berwarna seperti warna aslinya, ya. Kita asumsikan, ya, senyawa aktif itu sudah terekstraksi semua, ya. Walaupun warna itu lebih ditunjukkan pada klorofil, begitu ya. Kalau serbuk simplicianya di sini ada simplicia daun, gitu ya. Baik, kemudian, ya, juga waktunya juga lebih singkat jika dibandingkan dengan maserasi ataupun perkolasi, gitu ya. Ya. Kemudian kelemahannya, ya, metode ekstraksi ini karena ada melibatkan pemanasan, ya, tidak cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang termolabil, ya, atau senyawa-senyawa yang tidak stabil terhadap pemanasan. Sebaliknya, dia cocok dan sesuai untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang dia termostabil, ya. Jadi peningkatan suhu itu akan menyebabkan dekomposisi atau peruraian, begitu ya, dari senyawa-senyawa tertentu, ya. Dan ini kita tidak kendaki. Baik, ini gambar real dari alat Sochlet, gitu ya. Baik. Kemudian metode, ya, mirip dengan maserasi, ya. Tapi dia melibatkan proses fermentasi, ya, fermentasi. Ya. Caranya, ya, kita merendam serbuk simplicia, ya, seperti halnya pada maserasi, begitu ya. Ya. Atau kita juga gunakan dekok, gitu ya. Kemudian kita diamkan dia dalam jangka waktu tertentu. Ya.
Dia akan mengalami fermentasi dan menghasilkan alkohol. Ya. Nah, alkohol yang terbentuk di dalam sistem tadi itu juga mampu mengekstraksi senyawa lain ya di dalam serbuk simplisia. Ya. Dan alkohol yang terbentuk itu juga mampu berfungsi sebagai pengawet, ya, pengawet alami, ya. Dan teknik ekstraksi dengan menggunakan fermentasi ini dijumpai pada sediaan-sediaan pengobatan tradisional India, ya, atau sediaan Ayurveda. Baik, kemudian kita lanjutkan bahasan kita dengan metode ekstraksi yang non konvensional, ya. Ada metode counter current extraction, kemudian ultrasound extraction, juga supercritical fluid extraction, juga photonic extraction, ya. Baik, ekstraksi counter current, ya, counter current extraction atau ekstraksi lawan arus itu ya secara sederhana ya dideskripsikan sebagai kalau kita punya serbuk ya simplisia ya dimasukkan ke dalam suatu alat ya berbentuk tabung begitu ya atau silinder ya di mana di dalamnya terdapat gigi penghancur begitu ya semacam blender begitu ya nah di sana juga dimasukkan solvent ya nah bahan yang diekstraksi itu dia akan bergerak dalam satu sisi, ya. Jadi proses tadi itu tadi ada semacam proses seperti seolah-olah kita itu memblender simplisia dengan bantuan solvent begitu ya. Kemudian ada terjadi pergerakan, ya. Jadi simplisia tadi itu karena ada proses penggilingan ya dan pergerakan dia menjadi semacam bubur begitu ya atau sebutannya slurry gitu ya, slurry. So, kita terjemahkan seperti lumpur begitu ya. Lumpur ya kan bergerak dalam satu arah ya di dalam silinder ekstraktor tadi itu ya. Kemudian dia bergerak berlawanan dengan arah cairan pengekstraksi ya. Jadi itulah mengapa dikatakan ekstraksi melawan arus ya. Ini kita lihat ya, jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya ada semacam penggiling begitu ya di sini ya. Jadi kalau kita mau melihat gambaran yang lebih sederhana itu kalau seperti alat penggiling bumbu begitu ya atau alat penggiling daging begitu ya yang manual gitu ya kita putar menggunakan tangan itu ya ada semacam spiral ya spiral yang penggilingnya itu ya prosesnya hampir mirip seperti itu di sini ya kita tambahkan solvent ada solvent inlet begitu ya nah, di sini ada juga feeding ya, penambahan tempat pemasukan dari bubur atau lumpur simplisia tadi ya dengan masuk di sini kemudian ada proses pergerakan di sini ya proses pergerakan di sini kemudian ada semacam penampung gitu ya jadi mak ataupun ampas dia akan bergerak keluar nah pelarut yang sudah bertemu dengan simplisia ya dan bubur simplisia dia akan ditampung ya dalam bentuk ekstrak juga ya ekstrak cair ya. Nah kelebihannya metode counter current ini
ya dia menggunakan volume yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional seperti hanya maserasi, ya, dekok ataupun perkolasi, ya. Kemudian juga seperti halnya proses maserasi, dia juga bisa dilakukan pada suhu kamar, ya. Ya, jadi dia cocok untuk bahan-bahan termolabil. Ya, kemudian jika dibandingkan dengan maserasi kinetik misalkan ataupun dengan digesti, ya, prosesnya itu, ya, counter current itu dalam posisi basah, ya, ekstraksi basah, gitu ya. Ya, dalam alat yang lain itu ada semacam mantel, ya, pendingin, ya. Jadi kalau kita itu proses pengadukan itu seringkali timbul panas, ya, atau proses blending itu, ya, terbentuk panas, ya. Nah, pada ekstraksi counter current atau ekstraksi lawan arus itu panas yang terbentuk itu segera didinginkan, ya, ya, dinetralisir oleh adanya air, ya, sehingga dia aman untuk bahan-bahan yang termolabil. Baik, kemudian metode ekstraksi berikutnya adalah ekstraksi menggunakan gelombang suara ultra, ya, atau ultrasound, atau juga ada yang menyebutnya sebagai ultrasonik, ya. Hingga metode ekstraksinya ada yang menyebutnya sebagai ultrasonication atau sonication, ya. Di proses ekstraksi ini menggunakan gelombang, ya, suara dengan frekuensi, ya, dengan rentang 20 sampai 2000 kHz, ya. Nah, di gelombang suara tadi akan menyebabkan terjadinya kavitasi, ya, atau pembentukan lubang-lubang, ya. Ya, awalnya dia akan membentuk semacam bubble atau gelembung-gelembung tadi itu yang akan menabrak dinding sel, ya, dan menyebabkan kavitasi dari dinding sel, ya. Jadi dia akan terjadi ruptur atau kebocoran dinding sel dan senyawa-senyawa aktif di dalam sel dia akan terdisolusi dalam pelarut, ya. Jadi secara skematis misalkan, ya, digambarkan proses ultrasonikasi itu seperti ini, ya. Jadi ya ada suatu probe, ya. Alat ultrasonik ada yang menggunakan suatu probe atau ada yang probe-nya itu, ya, disembunyikan dalam suatu chamber atau bejana begitu, ya. Baik. Ya, di gelombang suara tadi akan menyebabkan terjadinya, ya, terbentuknya bubble-bubble atau gelembung-gelembung, ya. Gelembung-gelembung yang dia akan menabrak, ya, dinding sel, ya, memberikan tekanan, ya, dengan ketekanan, ya. Ini probe dari ultrasonik, ya, ya kan menyebabkan tekanan pada dinding sel dan menyebabkan dinding sel itu ruptur, ya, rupture, ya, akan mengalami kavitasi atau terbentuk lubang-lubang sehingga isi sel ya akan bocor, ya. Dan di sini misalkan, ya, serabut selulosenya itu juga sudah kehilangan integrasinya, ya, sehingga ketika ini sudah mengalami kavitasi atau lubang-lubang, maka solvent itu akan mudah masuk, ya, kemudian melarutkan senyawa aktif di sini, ya, dan terjadi proses transfer massa seperti halnya teori ekstraksi tadi, ya. Dan terjadi proses ekstraksi, ya. Di literatur yang lain juga digambarkan seperti ini, ya. Kita gambarkan di sini, digambarkan misalkan bagaimana kita mengekstraksi
timol ya. Timol ini ya komponen utama dari minyak timi ya, timol ya. Jadi minyak timi atau itu banyak dari tanaman Thymus vulgaris gitu ya. Dia itu dari tanaman suku Labiate ya, atau Compositae ya. Yang ciri utamanya dia banyak mengandung minyak atsiri. Di mana minyak atsiri itu banyak terdeposit dalam trikom glanduler ya, atau rambut kelenjar ya. Jadi ketika kita ekstraksi dengan ultrasonik ya, ultrasonik ya akan di mana terjadi gelembung-gelembung tadi, bubble-bubble tadi yang akan menabrak, akan merusak dinding sel ya, hingga membentuk kavitasi ya, bahkan juga pemutusan begitu ya, pemutusan trikom dan lain sebagainya, dan senyawa aktif dia akan terdifusi keluar ataupun senyawa ataupun solvent dia akan langsung terdifusi masuk ke dalam sel yang telah ruptur tadi. Terjadi ekstraksi di sini. Ya. Ya. Kemudian di dalam satu literatur ya disebutkan ya untuk kasus ekstrak daun jambu biji ya, itu daun jambu biji ya, daun jambu biji ketika ya tim peneliti membandingkan efisiensi ekstraksi ultrasonik ya dibandingkan dengan metode maserasi ya. Ya, jadi mereka mencoba ya lakukan ekstraksi dengan ultrasonik ya, lakukan optimasi sekian menit ya, kemudian dibandingkan dengan metode ekstraksi ya, sampailah pada kesimpulan bahwa untuk daun jambu biji ya, ketika dilakukan ekstraksi dengan menggunakan ultrasonikasi selama 12 menit ya, kemudian diperiksa kadar polifenol totalnya ya, baik yang metode ekstraksi menggunakan ultrasonik dan metode maserasi, dibandingkan kadar polifenol totalnya ternyata tidak berbeda bermakna ya, tidak berbeda signifikan antara metode ekstraksi maserasi yang 24 jam itu dengan metode ultrasonik yang hanya membutuhkan waktu 12 menit ya dari optimasi metode ya. Enggak, katakanlah kalau kita gunakan waktu 15 menit itu masih jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode maserasi. Baik, metode selanjutnya adalah ekstraksi cair ya, superkritik ya. Jadi secara prinsip ekstraksi ini menggunakan karbon dioksida ya, pada titik kritisnya karbon dioksida ya. Kemudian karbon dioksida ini memiliki sifat ya, dengan ketika kita mengubah tekanan ya, tekanan pada karbon dioksida ini, tekanan dan juga suhu, dia akan berperilaku seperti solvent ya. Ya, dia berperilaku di antara gas dan cairan ya. Yang ini jika kita mengubah parameter tekanan dan suhu ini, dia akan menyebabkan karbon dioksida ini bertindak seperti solvent ya. Dan polaritas dari solvent ini bisa diatur dengan mengubah parameter tekanan dan suhu ya. Nah, kelebihannya apa ya? Jadi ekstraksinya tidak menggunakan pelarut organik ya, di mana pelarut organik itu ya mahal juga dan juga mudah terbakar ya, flammable ya. Dan
ekstraksinya juga dilakukan pada suhu rendah. Ya. Ketika tidak ada residu solvent, maka ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap ekstrak itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia pelarut yang diizinkan sebagai pelarut ya sebagai solvent untuk mengekstraksi senyawa aktif dari Simplisia di Indonesia itu hanya ada dua, yakni air dan alkohol. Ya, alkohol yang dimaksud adalah etanol. Ya, atau kombinasi dari air dan etanol, ya, atau disebut sebagai pelarut hidroalkohol. Ya, jadi Badan POM tidak mengizinkan kita mengekstraksi dengan pelarut lain. Ya, jadi ini ya diagram dari ekstraksi superkritik, gitu ya. Ya, salah satu kelemahan dari ekstraksi superkritik ini dari sudut pandang investasi. Kita butuh alat yang advance, ya, kita butuh alat yang mahal yang mampu menghandle ya pompa tekanan tinggi, ya. Kita butuh tekanan pompa bertekanan tinggi yang stabil, gitu ya. Baik. Kemudian metode ekstraksi berikutnya itu metode ekstraksi fitonik, ya, fitonik. Ya. Jadi metode ekstraksi ini tidak menggunakan pelarut organik ataupun karbon dioksida seperti metode ekstraksi superkritik, ya. Tetapi digunakan suatu pelarut, ya, biasa digunakan sebagai pendingin, ya, yang disebut sebagai 1,1,2,2 tetrafluoroetana, ya, atau lebih umum dikenal sebagai hydrofluorocarbon 134A, ya, atau HFC 134A, ya, ya, sebagai pengganti klorofluorokarbon atau CFC, ya, yang kita kenal sebagai freon, ya. Freon ini yang biasanya digunakan sebagai pendingin pada lemari pendingin, ya. Sama, jadi HFC 134A ini juga pendingin seperti halnya freon, ya. Ya. Nah, HFC ini memiliki titik didih minus 25 derajat Celcius. Sangat rendah titik didihnya. Ya. Kemudian dia tidak mudah terbakar dan juga tidak beracun jika dibandingkan dengan freon, ya. Dan dia tidak menyebabkan kerusakan ozon, ya, lapisan ozon. Kalau dia bocor, dia tidak menyebabkan kerusakan ozon, ya. Kemudian dia mempunyai tekanan uap 5,6 bar pada suhu kamar, ya. Jadi ada alat khusus, ya, untuk ekstraksi fitonik ini, ya. Kemudian bagaimana prosedur ekstraksinya? Secara singkat, ya, Simplisia itu kita tempatkan dalam suatu ekstraktor, gitu ya, ya, dalam suatu wadah, ya, ekstraktor. Kemudian solvent dipompakan ke sana, ya, kemudian didiamkan, ya, didiamkan, gitu ya, selama kurun waktu tertentu. Kemudian, ya, pada saat pendiaman tadi, semacam seperti maserasi tadi itu, ya, larutan senyawa tadi itu dia akan
larut ke dalam solvent. Jadi terjadi proses ekstraksi di sana. Ya. Setelahnya dilakukan pemanasan dan vakum, ya. Proses pemvakuman, ya, untuk mendidihkan solvent. Tetapi ingat, mendidihkan solvent HFC tadi titik didihnya sangat rendah, bukan tidak seperti yang kita bayangkan mendidihnya air begitu ya. Ya. Dan dipanaskan dan divakum gitu ya. Divakum, ketika proses vakum tadi itu sekaligus dia menghilangkan solvent. Ya, proses vakum tadi ya. Jadi solventnya dalam bentuk menjadi gas lagi ya, dan meninggalkan ekstrak atau senyawa yang terekstrak itu di dalam ya, wadah ekstraksi tadi. Selanjutnya yang terakhir ya, divakum sekali lagi ya untuk menghilangkan sisa solvent HFC tadi ya. Dan solvent tadi setelah divakum ya berarti dia divakum dalam bentuk gas, dikondensasikan dan dia akan di recycle lagi ya, menjadi solvent lagi. Ya. Baik, dari fitur tadi dapatlah difahami bahwa ekstraksi fitonik ini memiliki beberapa keunggulan, begitu ya. Jadi tadi disebutkan ya proses ekstraksinya pada suhu yang dingin dan gentle ya, gentle itu lembut ya, ramah terhadap senyawa aktif, gitu ya. Ya, mengurangi ya kemungkinan rusaknya ya senyawa aktif yang ingin kita ambil itu, kita ingin ekstraksi itu oleh suhu yang tinggi. Ya. Kemudian ya proses pemvakuman tadi itu juga ya, dan proses pada suhu yang rendah itu dapat mempertahankan kalau cocok untuk senyawa-senyawa yang volatile atau mudah menguap. Ya. Mudah menguap. Ya, tetap dia akan terekstraksi dengan baik ya. Walaupun kalau kita baca di literatur itu teknik ekstraksi seperti infusa ataupun dekok itu diaplikasikan untuk senyawa-senyawa yang mengandung senyawa minyak atsiri atau mudah menguap begitu ya. Tetapi minyak atsirinya itu tidak terekstrak sebenarnya di dalam air untuk proses infusa atau dekok, tapi dia terdispersi. Sama seperti misalnya kalau kita membuat minuman wedang jahe misalkan. Minyak atsiri itu tidak terekstraksi oleh air atau air panas untuk membuat wedang jahe tadi ya. Ya kita bayangkan wedang jahe tadi seperti masrasi ya. Tapi sebenarnya minyak atsiri itu terdispersi di dalam air. Ya. Nah, kalau ekstraksi fitonik tadi dari senyawa aktif tadi tidak hanya terdispersi, tapi memang dia seperti terlarutkan dalam pelarut fitonik tadi ya. Ya. HFC tadi di literatur disebut juga sebagai fitosol ya. Ketika dia digunakan sebagai pelarut, HFC tadi disebut sebagai fitosol ya. Ya. Kemudian proses ekstraksi menggunakan alfitonik ini dapat dilakukan pada pH yang netral ya. Berbeda dengan ekstraksi superkritik ya, di mana karbon dioksida itu selalu bersifat sedikit asam ya, sehingga
ada chance atau ada kemungkinan untuk senyawa-senyawa yang tidak tahan asam, ya, misalkan senyawa glikosida, itu mungkin terjadi hidrolisis, ya, hidrolisis asam, ya. Kemudian metode ekstraksi fitonik ini tidak melibatkan oksigen, ya, jadi seperti aerob, begitu ya, anaerob, begitu ya, sehingga sudah proses ekstraksinya pada pH yang netral, kemudian tanpa adanya oksigen, gitu ya, sehingga benar-benar senyawa aktif itu sangat kecil kemungkinannya untuk rusak karena proses hidrolisis ataupun proses oksidasi, ya, oksidasi oleh oksigen, ya. Kemudian teknik ini sangat selektif, ya, di website berapa Simplicia, ya, di website di alat fitonik ini dikatakan ada berbagai Simplicia dengan metode dengan parameter tertentu kita bisa mengekstraksi senyawa yang tertentu yang selektif, ya, dengan parameter tertentu, ya, berapa tekanannya, berapa suhunya, begitu ya, vakumnya pada tekanan berapa, ya. Kemudian keunggulan yang lain, ya, yaitu, ya, jumlah pemakaian listriknya sedikit, gitu ya. Kemudian emisi, ya, tidak mengeluarkan emisi, ya, pada udara, ya, sedikit, ya. Ya, kemudian pelarut yang digunakan itu juga ramah terhadap lingkungan. Mana kalau di luar negeri pelarut-pelarut organik itu mereka sangat concern, gitu ya, untuk handling atau pembuangan pelarut-pelarut organik itu tidak semudah kita langsung dibuang di selokan, begitu ya, ada treatment khusus, begitu ya. Ya. Kemudian dari ampasnya yang tadi, ya, ampasnya itu, ya, bebas solvent, ya, sehingga dia tidak berbahaya dan ketika dibuang langsung ke lingkungan itu tidak menimbulkan pencemaran yang berarti. Yang tadi juga dikatakan bahwa solventnya tadi, ya, tidak mudah terbakar, tidak toksik, dan juga tidak menyebabkan kebocoran ozon, ya, lapisan ozon. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.